Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan silahkan. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Selanjutnya, kini kita telah masuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menghubungi atau mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor call center 0812 7314 7317 atau bisa dari live streaming dari YouTube atau Facebook dan Instagram Roja Darussalam. Dan saat ini kita telah menerima satu pertanyaan Ustadz dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, jika Nabi suka memakan olahan daging kambing, berarti daging kambing tersebut baik untuk kita. Namun di beberapa kalangan orang beranggapan daging kambing seolah-olah penyebab darah tinggi dan segalanya dan sebagainya. Apakah benar statement tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Tentang masalah ini masalah kesehatan. Sebenarnya ini bukan kompetensi Ustadz untuk menjawabnya ya. Dokter menjawab ini. Ya, tapi saya pernah dengar dokter ngomong. Jadi, di antaranya dokter mengatakan bahwa daging kambing itu sebenarnya kolesterolnya lebih rendah dari daging ayam. Ya sebenarnya. Tapi kenapa ketika orang makan daging ayam tidak apa-apa, tapi makan daging kambing bermasalah? Itu karena cara ngolah. Nah, cara ngolahnya ya kalau orang kita pakai santan, pakai garam, itu semua bikin darah tinggi. Ya. Itu usah makan daging kambing, makan santan sama garam sudah bikin darah tinggi gitu. Ya, tanpa daging kambingnya. Adapun orang Arab, mereka olah kan dipanggang, dagingnya panggang. Kemudian ya dikasih madu seperti Nabi kemarin makan ayam, unjuk madu, atau daging kambing kasih madu. Sehingga kolesterolnya rendah ya. Nah, kita itu jadi bukan masalah daging kambingnya, masalah cara mengolahnya. Ngolahnya pakai santan, pakai garam, itulah yang bikin darah tinggi, bukan daging kambingnya. Ya, ya cukup. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustadz. Selanjutnya, apakah ada keutamaan khusus berkurban dengan daging unta? Ya. Berkurban dengan daging unta. Apakah ada keutamaan khusus? Yang jelas kita menyembelih hewan kurban itu ibadah yang paling agung di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Di antara ibadah yang paling agung adalah kurban. Dan kurban itu intinya adalah mengalirkan darah. Ya, jadi semakin banyak darah yang dialirkan itu semakin utama. Sehingga sebagian ulama mengatakan sapi misalnya itu satu sapi bisa beli 3 kambing misalnya, itu lebih baik kambing seperti itu ya. Dan Nabi SAW itu pernah nyembelih 100 hewan sembelihan. 50-nya diurus oleh Ali DWA. 50 nyembelih onta. Kita banyak panitianya. Kebet sini tarik teknik ini teknik itu. 50 nyembelih DWA. Ya. Nah, lalu apakah ada keutamaan? Tidak ada onta. Tidak ada keutamaan khusus kalau onta. Yang jelas yang utama itu yang paling banyak ngucurkan darah. Ya, yang paling banyak melakukan sembelih. Itu yang utama saat kurban. Bukan onta. Apalagi onta sekarang di Indonesia nyari di mana? Ya. Iya. Lah mahal nyari di mana? Sekarang pertanyaan. Kalau ada duitnya ya, walaupun mahal ada duitnya bisa. Cuma nyari di mana? Ya, tetap. Nyari di mana? Kebun binatang beda kate di Palembang. Ya, enggak kate onta. Jadi susah. Ya, enggak. Yang jelas tadi utama itu makin banyak mengucurkan darah. Dan onta pun ya 5 tahun, ontanya harus usia 5 tahun. Ya, sebenarnya kurban itu mudah ya. Asal kita tahu fikih kurban sebenarnya. Seperti kambing, domba bukan kambing. Domba itu 6 bulan lebih bisa boleh sembelih.
6 bulan lebih boleh. Domba betina boleh juga, lebih murah lagi kan. Jadi kita tuh sebenarnya punya potensi besar untuk kurban, cuman karena tidak tahu fikihnya, jadi dikit orang kurban. Ya. Jadi yang jualan juga kambing lanang galau, kambing jantan galau jualan. Ya kambingnya usia 2 tahun, setahun ya, setahun kambing, setahun semua. Jadi ini jadi sulit, jadi agak mahal makanya ya. Makanya kalau antum ada yang link-link tukang jual kambing, yuk tahu agak ya. Supaya bisa kawan-kawannya ikut kurban. Ya, silahkan yang lain. Ada lagi yang lain. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya jika jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini Nabi menikahi Sofia setelah iddahnya selesai. Ya, setelah masa iddahnya selesai dinikahi oleh Nabi SAW. Tidak berapa hari. Memang kejadiannya itu setelah perang itu, tapi iya, tapi setelah selesai masa iddahnya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, tadi kan ada nyebut nama Abdullah bin Zubair tadi, Ustaz. Nah, Anda teringat waktu itu Ustaz pernah menerangkan ada 3 orang yang waktu di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, sama Anda lupa satu lagi anaknya Muawiyah, bercerita tentang impian mereka. Ada yang jadi penguasa di Hijaz, ada yang pengen jadi ulama. Nah, namun Anda juga pernah membaca hadis yang berkaitan dengan jangan menceritakan impian kita kepada orang lain, yang terkait dengan kalau salah tentang hasad. Nah, itu kan kapan saat kita boleh menceritakan dan juga kapan kita boleh kapan kita sebaiknya menyimpan, Ustaz? Ya. Gitu. Tentang tadi itu dilihat kondisi ya. Kalau orang itu, makanya Nabi SAW juga diantaranya melarang menceritakan mimpi buruk. Ya, takutnya orang ini bergembira dengan mimpi buruk kita. Jadi dilihat orangnya. Kalau orang ini tidak ada potensi hasad, ya boleh saja kita cerita-cerita. Tadi saya pengen punya cita-cita seperti ini. Nah, kalau tidak ada potensi hasad, ya boleh kita cerita-cerita. Tapi khawatirnya kalau ada orang yang potensi hasad, kita cerita dengan orang banyak, kemudian dia punya link ini untuk menghalangi mimpi kita, oh berarti di mimpi situ aku harus dihalangi dari sisi sini bisa nih. Nah, malah tidak tercapai. Makanya kata Nabi, bantulah mewujudkan cita-cita kalian dengan merahasiakannya. Ya, siapa tahu tadi orang tadi hasad dengan kita, dia punya potensi untuk menghalanginya, dilakukan. Tapi ketika ini istri kita, ya, ibu kita, kemudian saudara kandung kita yang dekat sama kita ceritakan, tidak masalah. Ya, malah bisa jadi kalau ibu kita justru kita minta doa. Ya. Saya tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.